Sesuai janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI terdiri dari 63 orang anggota yang diketuai oleh Dr. KRT Rajitman Widyodiningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini membahas tentang rumusan dasar negara. Gagasan mengenai dasar negara ini dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Gagasan mengenai 5 sila dasar ini dikenal sebagai istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dan ditetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian sampai masa sidang pertama ini selesai masih belum menghasilkan keputusan yang tepat, sehingga dibentuknya panitia beranggota 9 yang disebut Panitia 9. Mereka bertugas untuk mengelola usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara ini. Hasil sidang dari Panitia 9 ini menghasilkan Piagam Jakarta. Kemudian pada sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas tentang rencana Undang-Undang Dasar dan juga membahas tentang bentuk negara. Pada tanggal 14 Juli 1945, panitia perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerjanya, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, batang tubuh UUD, dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, tugas panitia perencana Undang-Undang Dasar telah selesai. Oke, jadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbinkai ini merupakan organisasi yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1945. Dibentuknya PPKI ini bertujuan untuk melanjutkan kinerja organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI yang dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Tujuan dari organisasi ini yaitu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, adapun hasil dari sidang-sidang yang dilaksanakan oleh PPKI itu, yang pertama, sidang pada 18 Agustus 1945. Yang pertama itu ada menentukan presiden, yakni Soekarno-Hatta, dan wakil presidennya juga tentunya, yakni Muhammad Hatta. Lalu ada pembentukan komite nasional. Pembentukan komite nasional ini bertujuan untuk membantu presiden agar presiden tidak kesusahan, karena waktu itu DPR dan MPR masih belum dibuat. Lalu yang ketiga ini ada mengesahkan UUD 1945 yang nantinya akan menjadi hukum dasar negara kita. Lalu sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945, yang dimana hasil dari sidang tersebut itu menentukan, yang pertama menentukan provinsi, yang dimana pada waktu itu provinsi itu dibagi menjadi 8. Terus menentukan departemen dan menteri. Menentukan departemen yang jumlahnya itu ada 12 dan menteri yang jumlahnya waktu itu ada 4. Yang ketiga itu ada pembentukan komite nasional daerah. Ya, sama seperti yang pertama, komite nasional, namun ini komite nasional daerah yang dimana jangkauannya hanya di sekitar daerah saja, daerah-daerah itu saja. Yang ketiga itu ada sidang 22 Agustus 1945. Itu yang pertama itu hasilnya ada pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang bertujuan untuk mengamankan rakyat, ya biar tidak ada maling ataupun penjahat kriminal lainnya. Yang kedua itu ada pembentukan Partai Nasional atau Partai Nasional Indonesia atau PNI yang saat itu dipimpin oleh Soekarno. Lalu yang ketiga itu ada pembentukan Komite Nasional Pusat, yang dimana sama seperti Komite Nasional tapi ini pusat, yang dimana jangkauannya itu lebih tinggi dari daerah-daerah yang lain. Tuh. Pada masa kekosongan kepemimpinan Indonesia, golongan muda yang dipimpin oleh Sultan Syahrir berkumpul di rumah Soekarno. Mereka membahas soal hal tersebut. Golongan muda yang dipimpin oleh Sultan Syahrir mengusulkan bahwa Soekarno dan Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno dan Hatta menolak. Mereka ingin mengikuti peraturan maklumat dari Jepang.
yaitu mereka merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Akibat perbedaan pendapat tersebut, golongan muda berkumpul pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pukul 24.00 WIB. Mereka membicarakan soal kegiatan untuk menculik Soekarno dan Hatta pergi dari Jakarta agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Mereka beraksi pukul 4:30 pagi. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta dimintai agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno-Hatta tetap tidak ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Hingga di saat suasana sedang memanas, tepatnya pukul 5:30 sore, datanglah Ali Sastroamidjojo beserta sekretaris pribadinya. Ia datang ke Rengas Dengklok membawa kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Mendengar kabar tersebut, Soekarno dan Hatta bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta beserta rombongan berangkat ke Jakarta lalu menuju rumah kediaman Laksamana Maeda untuk menyusun rumusan teks proklamasi. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi untuk dibacakan esok harinya. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Pada kalimat pertama, teks proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo, dan pada kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Tepat pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan hasil rumusan tersebut. Akhirnya, semua tokoh yang hadir pada saat itu menyetujui secara bulat rumusan tersebut. Hatta mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh semua yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Sedangkan Soekarni dari golongan muda mengajukan usul agar teks proklamasi ditandatangani hanya dengan Insinyur Soekarno dan Hatta saja sebagai wakil bangsa Indonesia. Soekarni juga mengusulkan agar teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan usulan tersebut diterima. Kemudian Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah teks proklamasi dengan beberapa perubahan. Selanjutnya, Soekarni mengusulkan agar pembacaan teks proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan pertemuan kemudian berakhir karena telah ditentukan waktu upacara pembacaan teks proklamasi, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi merupakan momentum yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Dengan merdekanya bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia akan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Setelah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan, selanjutnya dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif. Acara ini ditutup dengan sambutan Wali Kota Jakarta. Peristiwa ini hanya berjalan selama 1 jam, namun tentunya peristiwa ini sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Puncak perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah adalah dengan diproklamasikan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi memiliki dampak besar terhadap para bangsa dari Indonesia yang membuat para rakyat mengkobarkan semangatnya untuk melawan penjajah. Salah satu dari dampak tersebut dapat dilihat dari rapat raksasa di lapangan Inkada. Rapat tersebut adalah rapat di mana Soekarno melakukan pidato terhadap rakyatnya untuk pertama kalinya di hadapan seluruh rakyat Indonesia.
perjuangan fisik yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Yang pertama yaitu insiden Hotel Yamato. Insiden Hotel Yamato merupakan peristiwa perobekan bendera Belanda yang dilakukan oleh dua orang pemuda, yakni Kusno Wibowo dan Haryono. Terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Latar belakang terjadinya insiden ini yaitu beberapa orang Belanda yang sengaja mengibarkan bendera Belanda di tiang bendera Hotel Yamato. Yang kedua yaitu pertempuran 5 hari Semarang. Pertempuran 5 hari Semarang terjadi pada tanggal 15 Oktober sampai 20 Oktober 1945. Latar belakang terjadinya pertempuran 5 hari Semarang ini yaitu yang pertama, kaburnya tawanan Jepang yang akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu. Yang kedua yaitu tewasnya Dr. Karyadi akibat memeriksa sumber air candi yang telah diracuni oleh pihak Jepang. Yang ketiga yaitu Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api merupakan peristiwa kebakaran terbesar yang pernah terjadi di kota Bandung. Terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Latar belakang terjadinya Bandung Lautan Api ini yaitu pasukan TKR yang sengaja membakar atau membumi hanguskan kota Bandung agar pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir McDonald tidak dapat menggunakan Bandung sebagai pos-pos militernya. Yang terakhir yaitu serangan 1 Maret. Serangan 1 Maret terjadi pada tanggal 1 Maret 1949. Latar belakang terjadinya serangan 1 Maret ini yaitu yang pertama untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih tetap bisa mempertahankan kemerdekaannya walau wilayahnya telah diduduki kembali oleh Belanda. Yang kedua yaitu untuk mematahkan propaganda Belanda yang menyebutkan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Selain melakukan perjuangan fisik, Indonesia juga melakukan perjuangan diplomatik. Tujuan diadakannya perjuangan diplomatik ini agar Indonesia diakui oleh negara-negara asing lainnya. Perjuangan diplomatik pertama yang dilakukan oleh Indonesia yaitu Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 dan secara resmi ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Negara Indonesia mengirimkan Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi, sedangkan Belanda mengirimkan Wim Schormergen sebagai ketua delegasi dan Lord Killen dari Inggris sebagai mediator. Adapun kesepakatan yang dihasilkan dari perundingan ini yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua yaitu Belanda harus meninggalkan Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga yaitu negara Indonesia dan Belanda secara resmi menyepakati akan mendirikan negara Republik Indonesia Serikat yang di dalamnya terdapat negara Republik Indonesia. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, Indonesia wajib tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda yang diketuai langsung oleh Ratu Belanda. Dampak yang dirasakan oleh Indonesia pada hasil dari perundingan Linggarjati ini yang pertama yaitu Indonesia diakui oleh negara-negara asing lainnya seperti Inggris, Amerika Serikat, Yaman, Mesir, kemudian Suriah, Afghanistan, Uni Soviet, dan yang lain-lainnya. Yang kedua yaitu muncul berbagai pihak yang menyetujui dan tidak menyetujui hasil dari perundingan Renville ini, dan sebagian masyarakat Indonesia merasa dirugikan karena hasil dari perundingan Renville ini. Perjuangan diplomatik kedua yang dilakukan Indonesia adalah Perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan Renville dilaksanakan di atas kapal US Renville. Negara Indonesia mengirimkan Amir Syarifuddin Harahap sebagai delegasi dan Belanda mengirimkan Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai delegasinya. Kesepakatan yang terjadi setelah perjuangan diplomasi ini adalah yang pertama yaitu pemberhentian tembak-menembak, yang kedua yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Indonesia, yang ketiga yaitu
disepakatinya garis demarkasi, yaitu perbatasan antara Belanda dan Indonesia. Yang keempat yaitu TNI harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah kekuasaan Belanda. Yang kelima yaitu Belanda bebas mendirikan negara-negara federal di daerah kekuasaannya, tetapi melalui pemindahan kekuasaan terlebih dahulu. Dampak yang dirasakan oleh rakyat Indonesia yaitu wilayah negara Indonesia semakin menyempit dan dikelilingi oleh negara-negara Belanda. Perjuangan diplomatik ketiga yang dilakukan oleh Indonesia yaitu perundingan Roem-Royen. Perundingan ini dilaksanakan pada tanggal 7 April sampai 14 Mei 1949. Indonesia mengirim Roem sebagai ketua delegasi, sedangkan Belanda mengirimkan Royen sebagai ketua delegasi. Indonesia menyepakati yang pertama yaitu menghentikan perang gerilya, yang kedua bekerja sama dalam perdamaian, keamanan, dan ketertiban dunia, yang ketiga yaitu turut serta dalam konferensi meja bundar. Sedangkan pihak Belanda menyetujui yang pertama yaitu menghentikan gerakan militer dan membebaskan tahanan politik, yang kedua yaitu memindahkan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta, yang ketiga tidak mendirikan negara-negara federal di daerah kekuasaan Indonesia sebelum tanggal 19 Desember 1948. Yang kelima yaitu bersungguh-sungguh untuk menyelenggarakan konferensi meja bundar. Dampak yang dirasakan Indonesia yaitu pemerintahan Indonesia kembali ke Yogyakarta. Perjuangan diplomatik keempat yang dilaksanakan oleh Indonesia yaitu konferensi meja bundar. KMB ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Indonesia mengirimkan Muhammad Hatta sebagai ketua delegasinya dan Belanda mengirimkan Van Marsevent sebagai ketua delegasinya. Kesepakatan dari KMB yang pertama yaitu Belanda mengakui kemerdekaan dan kedaulatan RIS. Yang kedua, kedaulatan RIS diakui selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan didiskusikan pada selambat-lambatnya pada 1 tahun setelahnya. Yang keempat yaitu antara RIS dan Belanda akan mengadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda. Dan yang terakhir yaitu RIS harus membayar semua hutang Belanda sejak tahun 1942. Dampak dari KMB ini yang pertama yaitu Belanda mengakui kedaulatan RIS. Yang kedua, hubungan konflik antara Indonesia dan Belanda berakhir. Yang ketiga yaitu Irian Barat masih belum menjadi bagian dari Indonesia. Dan yang keempat, negara Indonesia berbentuk serikat. Oke, jadi permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia pada masa kemerdekaan ialah inflasi dan blokade laut. Inflasi ini terjadi karena pada masa itu peredaran uang Jepang masih sangat banyak. Sementara pada masa itu Indonesia masih belum memiliki tabungan dan pajak serta bea cukai itu masih terlalu sedikit. Pemerintah juga tidak bisa memberhentikannya karena pada masa itu Indonesia tidak memiliki mata uang sendiri. Jadi pemerintah pada masa itu membuat The Javasia Bank yang dimana itu adalah bisa menggunakan uang Jepang. Yang kedua itu ada blokade laut. Blokade laut ini dilakukan oleh Belanda guna menurunkan ekonomi Indonesia. Nah, blokade laut ini dilakukan mulai dari bulan November 1945. Nah, blokade laut ini itu merupakan cara Belanda untuk menurunkan ekonomi Indonesia dengan menutup segala akses dari perairan, yang dimana pada masa itu Indonesia sangat butuh sekali perdagangan. Kalau perairannya ditutup, bagaimana Indonesia bisa melakukan perdagangan? Nah, itulah penjelasan tentang blokade laut. Nah, cara pemerintah mengatasinya itu dengan mereka itu pertama melakukan diplomasi ke India, yang kedua melakukan pinjaman nasional, yang ketiga itu melakukan perdagangan langsung dengan luar negeri.